Ctrl A. Ctrl A berfungsi untuk mengeblok semua tulisan yang ada pada Microsoft Word. Contoh, saya tekan Ctrl A, maka semua tulisannya akan terblok tanpa terkecuali. Biasanya setelah menggunakan fungsi Ctrl A, kita bisa gunakan fungsi lain, misalkan delete. Maka semua tulisannya akan terhapus tanpa terkecuali karena sudah kita Ctrl A atau kita blok semua. Ctrl B. Ctrl B berfungsi untuk menebalkan teks. Jadi kita harus blok dulu teks yang ingin kita tebalkan, misalkan bab 1. Jadi kita blok dulu tulisan bab 1-nya, kemudian tekan Ctrl B. Maka tulisannya tadi sudah berubah menjadi tebal. Ctrl C. Ctrl C berfungsi untuk mengcopy tulisan. Jadi kita harus blok dulu tulisan yang ingin di-copy. Misalkan tulisan bab 1 pendahuluan, kita blok. Kemudian tekan Ctrl C. Biasanya fungsi Ctrl C ini berbarengan dengan Ctrl V, yaitu untuk paste. Jadi setelah tekan Ctrl C, kita tekan Ctrl V. Nah, maka tulisannya sudah berhasil kita copy dan pastekan. Ctrl D. Ctrl D berfungsi untuk membuka menu font. Jadi langsung aja ditekan Ctrl D. Maka akan langsung muncul menu font seperti ini, seperti ganti jenis font, ukuran font, dan menu lainnya ya, ada di sini. Ctrl E. Ctrl E berfungsi untuk meratakan teks ke tengah. Jadi kita harus blok dulu tulisan yang ingin dirata tengahkan, misalkan bab 1 pendahuluan. Di blok dulu. Kemudian tekan Ctrl E. Maka tulisannya sudah berubah menjadi rata tengah. Ctrl F. Ctrl F berfungsi untuk menemukan tulisan atau kata yang sama. Contoh, kata Kota Palu. Jadi diblok dulu tulisannya. Kemudian tekan Ctrl F. Maka tulisan Kota Palu akan ditandai dengan warna kuning seperti ini. Jadi akan mempermudah kita untuk menemukan tulisan yang sama. Nah, semua kata Kota Palu sudah ditandai berwarna kuning. Ctrl G. Ctrl G berfungsi untuk mencari halaman. Contoh, kita tekan Ctrl G. Nah, di sini kalian tinggal masukkan mau ke halaman berapa. Misalkan halaman 8. Tekan go to. Maka kita akan langsung diarahkan ke halaman 8. Ctrl H. Ctrl H berfungsi untuk mengganti tulisan. Semisal kita ada kesalahan tulis, yaitu kata kota misalnya. Kita mau ganti kata kota ini. Tekan Ctrl H. Nah, kata kota, kemudian kita ganti, misalkan diganti dengan daerah. Kemudian tekan replace all. Yes. Nah, maka semua tulisan kota akan berubah menjadi daerah tanpa terkecuali sampai di bawah. Ctrl I. Ctrl I berfungsi untuk membuat tulisan menjadi miring. Jadi kita harus blok dulu tulisannya, misalkan tulisan latar belakang. Di blok dulu tulisannya, baru tekan Ctrl I. Nah, maka tulisannya akan berubah menjadi miring. Ctrl J. Ctrl J berfungsi untuk membuat rata kanan dan kiri. Nah, misalkan awalnya tulisannya seperti ini ya, jadi kita ingin ratakan sebelah kiri dan kanan. Jadi diblok dulu tulisannya, baru kita tekan Ctrl J. Maka sebelah kiri dan sebelah kanannya akan menjadi rata seperti ini. Ctrl K. Ctrl K berfungsi untuk membuat sebuah link. Contoh, di sini saya ingin buat sebuah link dengan tulisan ini. Jadi diblok dulu tulisannya, baru tekan Ctrl K.
Kemudian silakan kalian cari berkasnya yang ingin dimasukkan ke link tersebut. Misalkan di sini saya ingin memasukkan sebuah foto. Nah, maka tulisan yang kita blok tadi sudah berubah menjadi link. Untuk membuka linknya, kalian tinggal tekan saja tombol kontrol, lalu diklik tulisan yang berwarna biru ini. Maka kita akan langsung diarahkan ke filenya tadi yang sudah kita masukkan di link tersebut. Ctrl L. Ctrl L berfungsi untuk membuat teks menjadi rata kiri. Contoh, di sini kita blok dulu tulisannya yang ingin dirata kirikan. Setelah diblok, kemudian kita tekan Ctrl L. Nah, maka tulisannya akan menjadi rata kiri di sebelah sini, sedangkan di sebelah kanannya tidak rata. Ctrl M. Ctrl M berfungsi untuk menggeser first line atau menu tab. Oke, langsung aja saya kasih contoh. Kita blok dulu tulisannya. Kemudian tekan Ctrl M. Jadi yang bergeser adalah menu atau garis mistar ini ya. Tekan lagi Ctrl M. Jadi ini yang akan bergeser ketika kita tekan Ctrl M. Ctrl N. Ctrl N berfungsi untuk membuat dokumen baru. Jadi langsung aja ditekan Ctrl N. Maka akan langsung muncul lembar kerja baru Microsoft Word. Ctrl O. Ctrl O berfungsi untuk membuka menu dialog open. Jadi langsung aja ditekan Ctrl O. Kemudian kalian tinggal cari berkas yang ingin dibuka. Ctrl P. Ctrl P berfungsi untuk memunculkan menu print. Jadi langsung aja ditekan Ctrl P. Maka kita akan langsung diarahkan untuk mengeprint. Ctrl R. Ctrl R berfungsi untuk meratakan teks menjadi rata kanan. Jadi kita blok dulu tulisannya. Kemudian tekan Ctrl R. Maka yang di sebelah kanan akan rata, sedangkan di sebelah kiri tidak rata. Ctrl S. Ctrl S berfungsi untuk menyimpan dokumen yang sudah kita buat. Jadi langsung aja ditekan Ctrl S. Maka dokumennya akan langsung tersimpan. Ctrl T. Ctrl T berfungsi untuk menggeser tab pada mistar dokumen. Contoh. Jadi yang digeser adalah tulisan yang ada di bawahnya, sedangkan yang di atas ini tidak akan bergeser. Ctrl U. Ctrl U berfungsi untuk membuat teks menjadi garis bawah. Jadi kita blok dulu tulisannya. Kemudian tekan Ctrl U. Maka tulisannya akan menjadi bergaris bawah. Ctrl V. Ctrl V berfungsi untuk paste. Biasanya Ctrl V didahului dengan Ctrl C, yaitu untuk copy. Contoh, di sini kita blok dulu tulisan yang ingin kita paste. Tekan Ctrl C. Barulah kita tekan Ctrl V untuk paste. Ctrl W. Ctrl W berfungsi untuk membuka menu dialog untuk menyimpan dokumen di Microsoft Word. Langsung aja kita tekan Ctrl W. Nah, maka di sini kita akan langsung diarahkan untuk menyimpan. Ctrl X. Ctrl X berfungsi untuk memotong teks atau cut. Nah, semisal di sini kita akan cut tulisan tsunami ini, jadi diblok dulu. Kemudian tekan Ctrl X. Nah, maka tulisan yang di sini tadi, tsunami tadi akan hilang. Misalkan kita mau pindah di sini, tekan Ctrl V. Ctrl Y. Ctrl Y berfungsi untuk meneruskan aktivitas terakhir yang kita lakukan. Semisal di sini kita
buat spasi. Jika kita tekan Ctrl Y, maka di sini akan langsung membuat spasi lagi. Nah, semisal di sini saya tuliskan lagi bahasa. Jika kita tekan Ctrl Y, maka akan muncul lagi tulisan bahasa ya, karena itu adalah aktivitas terakhir yang kita lakukan. Ctrl Z. Ctrl Z merupakan kebalikan dari Ctrl Y. Jika Ctrl Y meneruskan aktivitas terakhir, Ctrl Z yaitu membatalkan aktivitas terakhir. Misalkan di sini saya hapus tulisan ini. Tekan delete. Nah, kita bisa mengembalikannya ke keadaan yang sebelumnya tadi dengan cara tekan Ctrl Z. Maka tulisannya akan muncul kembali.